Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan semangat. Berjumpa lagi dengan Bu Ismi di video mata pelajaran spreadsheet, dan kali ini kita memasuki materi baru, yaitu format aplikasi siklus akuntansi part 1 jurnal transaksi. Apa saja sih materinya? Yuk simak videonya. Kalian pasti sering mendengar atau menyebutkan istilah jurnal, kan? Di mata pelajaran akuntansi dasar, kalian pasti sering menyebutkan dan mendengar istilah jurnal ini. Nah, Ibu akan sedikit mengingatkan kepada kalian apa itu definisi jurnal. Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis berdasarkan tanggal terjadinya transaksi dengan menunjukkan akun perkiraan atau rekening yang harus didebet dan dikredit beserta jumlahnya masing-masing. Setelah tadi Ibu mengingatkan kepada kalian apa itu definisi jurnal, sekarang Ibu mau mengingatkan kembali bentuk jurnal yang biasanya kalian pelajari di mata pelajaran akuntansi dasar. Nah, bentuk jurnal yang secara umum digunakan oleh perusahaan yaitu yang terdiri dari kolom tanggal, kolom akun, kolom nomor akun, kolom debit, dan kolom kredit. Pembuatan jurnal transaksi tersebut dapat menggunakan fungsi-fungsi program pengolah angka atau spreadsheet. Maka dari itu, pada materi ini Ibu akan mengajari kalian bagaimana caranya membuat jurnal dengan menggunakan Microsoft Office, Excel, ataupun spreadsheet. Tujuan penggunaan fungsi-fungsi program pengolah angka atau spreadsheet dalam pembuatan jurnal ini adalah untuk memudahkan dan mengefisienkan cara kerja kalian dalam pembuatan jurnal. Dan fungsi lainnya adalah meminimalisir kesalahan yang mungkin saja terjadi jika dibandingkan kalian menginput jurnal tersebut secara manual. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini ada CV Angkasa yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa. Adapun neraca saldo yang dimiliki CV Angkasa untuk periode 30 November 2016 yaitu sebagai berikut. Berikut adalah contoh neraca saldo CV Angkasa per 30 November 2016. Terdapat akun-akun mulai dari aktiva lancar, kas, piutang dagang, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, perlengkapan kantor, aktiva tetap, tanah, gedung, akumulasi penyusutan gedung, kewajiban lancar, utang usaha, utang wesel, utang gaji dan komisi beserta saldo di debit dan kredit sesuai dengan saldo normalnya. Dan untuk akun mulai dari nomor 1000 untuk aktiva, 1100 untuk aktiva lancar, lalu ada 2000 untuk kewajiban dan 2100 untuk kewajiban lancar, tidak ada saldonya ya, karena itu hanyalah akun induk dari akun-akun di bawahnya yang memiliki saldo. Jadi, kalian juga harus mengetahui mana saja akun-akun yang termasuk ke dalam akun induk yang memang tidak digunakan dalam pencatatan jurnal. Jadi, hanya sebagai penggolongan suatu akun, misalnya aktiva lancar, aktiva tetap, kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, dan akun-akun induk lainnya. Dan sebenarnya tidak semua perusahaan di dalam neraca saldonya mencantumkan akun-akun induk ya. Jadi semua tergantung dengan soal dan tergantung dengan perusahaan masing-masing. Jadi boleh dicantumkan, boleh juga tidak. Ini adalah lanjutan dari neraca saldo CV Angkasa. Oke, mulai dari akun modal Raihan, Prefer Raihan, pendapatan jasa, biaya gaji dan komisi, biaya sewa, biaya iklan, sampai biaya asuransi beserta jumlah saldo debit dan saldo kreditnya. Dan untuk di bagian ini, akun induknya terdiri dari modal, pendapatan, dan biaya. Selebihnya adalah akun-akun yang memang sering digunakan dalam pencatatan jurnal. Setelah adanya neraca saldo, sekarang kita masuk ke dalam transaksi yang terjadi selama bulan Desember untuk CV Angkasa. Di Desember 1 dibayar sewa kantor bulan Desember sebesar 500.000. Desember 2 dibeli perlengkapan kantor secara kredit sebesar 150.000. Desember 4 dibeli tanah sebesar 12.500.000 dan dari jumlah tersebut dibayar tunai sebesar 2.500.000 dan sisanya dibayar dengan wesel. Desember 8
diterima pembayaran dari seseorang langganan yang telah menggunakan jasa perusahaan secara kredit sebesar 12 juta. Di Desember 11 dikirim faktur tagihan kepada pelanggan secara kredit sebesar 950.000. Desember 15 dibayar gaji dan komisi sebesar 3.700.000. Desember 20 diterima pembayaran dari seorang pelanggan secara kredit sebesar 4.500.000. Desember 30 dibayar macam-macam biaya sebesar 155.000. Desember 30 lagi ada dibayar biaya gaji dan komisi sebesar 5 juta. Dan di Desember 31 dibayar keperluan pribadi pemilik sebesar 2.500.000. Dan dari soal-soal transaksi ini, selanjutnya Ibu akan memberikan cara kepada kalian bagaimana membuat jurnal pada Microsoft Excel atau spreadsheet menggunakan fungsi-fungsi yang dapat memudahkan kalian dalam pembuatan jurnal umum. Setelah mengetahui soal jurnalnya, maka selanjutnya adalah pembuatan format. Berikut adalah cara membuat daftar akun. Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk membuat daftar akun pada Microsoft Excel atau spreadsheet. Yang pertama, ubah nama sheet 1 dengan cara klik ganda sheet 1 dan ganti menjadi daftar akun. Lalu yang kedua, buat daftar akun seperti gambar berikut. Oke anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan tutorial cara membuat daftar akun pada Microsoft Excel. Seperti yang sudah Ibu bacakan tadi, bahwa langkah-langkah untuk membuat daftar akun yang pertama adalah ubah nama sheet 1 dengan cara klik ganda sheet 1 ini dan ganti menjadi daftar akun. Sekarang kita klik ganda ya. Oke, langsung kita ganti dengan daftar akun. Kalau sudah, tekan enter. Dan setelah itu kalian bisa langsung membuatkan daftar akun seperti contoh yang ada pada soal. Nah anak-anak, ini sudah Ibu buatkan daftar akun untuk CV Angkasa sesuai dengan contoh soal di video Ibu kali ini. Dan untuk penulisannya ini diketik secara manual satu persatu, jadi tidak menggunakan rumus karena ini adalah data data induk, data sumber yang nantinya akan dijadikan data sumber di sheet-sheet selanjutnya atau di pembuatan format-format siklus akuntansi selanjutnya gitu. Jadi untuk penulisannya juga harus benar dan harus konsisten ketika nanti sudah masuk ke dalam format-format di siklus akuntansi selanjutnya. Misal seperti ini, nomor titik spasi akun. Nah, pada saat nanti kalian membuatkan format-format di misalkan di jurnal, di buku besar, tulisannya harus seperti ini, harus sama persis, nomor, no titik spasi akun. Atau kalau misalkan kalian menulisnya seperti no titik tanpa spasi langsung akun, berarti pada saat pembuatan format jurnal, pembuatan format buku besar, dan pembuatan format-format lainnya yang ada header nomor akun, kalian harus menuliskan sama atau konsisten seperti yang kalian tuliskan pada daftar saldo. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi kita pakai spasi untuk nomor akun. Berikutnya adalah cara membuat neraca saldo awal. Langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat neraca saldo awal. Yang pertama, ubah nama sheet 2 menjadi NS_awal dengan cara mengklik ganda judul sheet 2 dan ganti menjadi NS_awal. Setelah itu, kalian bisa buat neraca saldo CV Angkasa seperti contoh berikut. Selanjutnya adalah cara membuat neraca saldo awal. Berarti kita sudah pindah ke sheet selanjutnya ya. Karena pembuatan neraca saldo ini kita gunakan sheet yang baru yaitu sheet 2. Jangan lupa nama sheetnya kita ganti menjadi NS_awal. Kalau sudah tekan enter, dan untuk judulnya jangan lupa dituliskan dulu nama perusahaan ya, CV Angkasa, lalu neraca saldo per, ini untuk periodenya ya. Lalu ada header dari tabel, yaitu ada nomor akun, nama akun, saldo, debit, dan kredit. Kita buat dulu. Jangan lupa ini konsisten, kalau besar kecil gitu ya, sesuai dengan yang ada di daftar akun ini penulisannya. Kalian mau copy juga nggak apa-apa, tapi Ibu coba untuk ketikkan saja. Oke, di sini ada saldo, debit, dan kredit. Nah, ini kan saldonya mengepalai untuk debit dan kredit kan, berarti harus di match.
Ini juga judulnya sampai di baris 6, maka ini juga di match and center. Ini boleh dilebarkan. Jangan lupa di blok untuk posisinya ada di tengah baris dan tengah kolom. Jangan lupa di bold. Oke, selanjutnya untuk isi dari nomor akun dan nama akun itu kan sebenarnya ada di daftar akun kan. Kalian bisa menggunakan rumus sama dengan terus ke daftar akun, klik saja. Kan yang pertama adalah nomor 11101, yang terakhir adalah 5108. Oke, berarti kita bisa langsung tarik saja sampai dia 5108. Nah, pas banget ya. Terus nama akunnya juga sama, kita sama dengan sheet daftar akun, enter, terus di tarik. Nah, kenapa dia bisa langsung berubah? Karena pada saat kita mengcopy, bukan copy sih, ini maksudnya ngelingin ya. Jadi data yang ada di sini itu sama seperti data yang ada di daftar akun. Bisa langsung berubah karena kita tidak menggunakan fungsi absolut atau semi absolut. Jadi dia pada saat kita copy, dia akan mengikuti baris bawahnya kayak gitu. Nah, kenapa harus pakai sama dengan seperti ini? Sebenarnya kalau mau di copy juga tidak masalah, tapi keuntungan kita menggunakan link seperti ini sama dengan gitu ya, daftar akun. Jadi pada saat kita merubah nih, misalkan ada yang salah ketik, terus kalian ubah nih di daftar akun, nah di neraca saldo awalnya juga bisa langsung berubah. Coba ya, ini misalkan kasnya kalian ganti jadi cash gitu, enter, terus kita lihat di neraca saldo awal. Nah, dia juga akan langsung berubah cash. Berbeda dengan kalau kalian copy biasa gitu ya. Kalian ngerubah di sini, kalian juga harus ngerubah di sebelah sini gitu. Itu enaknya kalau kita pakai sama dengan gitu. Oke, mengerti ya? Terus setelah kita sudah copy dari nomor akun dan nama akunnya, jangan lupa kita masukkan apa? Nominalnya ya. Nominalnya itu kan kita pakai format accounting ya, seperti biasa. Terus pada saat kalian mau mengetikkan, boleh diketik dulu angkanya baru dirubah menjadi accounting, tapi kalau saran ibu lebih baik dirubah dulu di awal formatnya menjadi accounting, karena kan di dalam kolom ini semuanya formatnya itu angka ya, accounting, berarti bisa aja langsung diganti. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ngerubahnya belakangan gitu, terus pada saat mengetikkan angkanya nih 18 juta misalnya, nah di sini kan apa ya, ini misalnya ini masih general, kan ada berubah. Nah, kalau masih general, ini nantinya dia nggak kelihatan dong beneran 18 juta nggak, nolnya kebanyakan atau enggak gitu. Nah, kalau misalkan kalian ngerubah langsung di awal custom atau counting, bisa langsung ketahuan, oh ternyata kelebihan nolnya, ya kan? Terus bisa langsung diedit di sini, gitu. Oke, terus misal kalian juga mau merubah supaya lebar kolom kredit itu sama seperti kolom debit, kalian tinggal di blok aja, tinggal digeser-geser, nanti dia pasti sama besarnya. Oke, dikasih kolom dulu aja. Terus jangan lupa di sini dikasih jumlah. Nah, seperti itu. Diketikkan dulu ya saldonya. Ya, ini sudah diisi saldonya, masing-masing berada di debit dan kredit sesuai dengan saldo normalnya. Lalu selanjutnya adalah mengisi kolom jumlah. Nah, jumlah ini biasanya kalian menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, terus kalian blok nih angka pertama sampai angka terakhir, atau sel pertama sampai sel terakhir. Tapi caranya sebenarnya untuk menjumlahkan ada lagi cara yang lain, yaitu blok sel dari angka yang paling pertama sampai ke sel yang kalian ingin tempatkan untuk jumlahnya. Setelah sudah, klik auto sum. Nah, dia akan otomatis menjumlahkan. Lalu nggak usah kalian blok lagi yang kolom sebelahnya, tinggal kalian tarik saja gitu. Sama ya, debit kreditnya sebesar 95 juta. Kalau sudah yang sama berarti sudah balance dan berarti tidak ada kesalahan penulisan saldo pada neraca saldo ini. Oh iya, ini belum rapi ya, berarti dirapihin lagi supaya lebih bagus dan memang lebih enak gitu ya dilihatnya. Caranya adalah nih, tadi kan baru B sampai C,
Sedangkan kan kolomnya sampai E, berarti di match and center lagi. Terus kalian juga bisa pakai format printer, di blok mulai dari B sampai E, sama yang bawahnya juga seperti itu. Nah, inilah hasil dari pembuatan neraca saldo awal. Selanjutnya akan kita buat adalah jurnal umum. Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk membuat jurnal umum, yang pertama, buka sheet 3, lalu ubah nama sheet 3 menjadi jurnal umum. Setelah itu, buat format jurnal umum seperti berikut. Jika format jurnal umum telah selesai dibuat, selanjutnya kita akan mengisi jurnal umumnya dengan cara yang pertama, klik sel B7, lalu klik insert function. Setelah itu pilih VLOOKUP, kemudian klik OK, lalu lookup value diisi dengan klik sel C7. Untuk table array diisi dengan klik sheet daftar akun, blok data dari sel B5 sampai dengan C26, lalu tekan tombol F4 untuk mengabsolutkan rumus. Pada kolom index number, ketik angka 2 karena nama akun terletak pada kolom kedua, dan yang terakhir pada range lookup, ketik false, kemudian klik OK. Selanjutnya, masukkan semua transaksi ke dalam sheet jurnal umum dengan fasilitas data form dengan cara klik icon data form sehingga muncul tampilan seperti berikut, kemudian klik OK. Jika pada Microsoft Excel kalian tidak terdapat icon data form, kalian bisa menambahkan pada Quick Access Toolbar. Caranya, klik kanan pada tab ribbon, kemudian pilih Customize Quick Access Toolbar. Setelah itu kalian pada kolom Choose Command, pilih All Commands. Setelah itu, klik Form dan klik Add. Kalau sudah, klik OK, maka icon data form akan muncul pada Quick Access Toolbar. Selanjutnya, untuk mengetikkan transaksi pada form, sebagai contoh di transaksi tanggal 1 Desember 2016, dibayar sewa kantor bulan Desember sebesar 500.000 dan jurnalnya biaya sewa bertambah sebesar 500.000 di sisi debit, kas berkurang sebesar 500.000 dicatat di sisi kredit, dan pada gambar tersebut terlihat contoh penggunaan data form untuk mengisi transaksi pada jurnal umum. Gambar yang pertama merupakan tampilan pada data form saat ingin memasukkan akun biaya sewa yang dicatat di sebelah debit, dan gambar yang kedua adalah tampilan data form saat memasukkan akun kas dan berada di sisi kredit. Selanjutnya, masukkan semua transaksi ke dalam data form dengan cara klik tombol New untuk menambah record baru. Jika semua transaksi sudah di-entry, klik tombol Close, dan berikut adalah tampilan jurnal yang telah di-input. Oke anak-anak, sekarang kita sudah memasuki di sheet 3. Sheet 3 ini akan kita gunakan untuk membuat jurnal umum. Ya, cara untuk membuat jurnal umum yang pertama, buka sheet 3, lalu ubah nama sheet 3 menjadi jurnal umum. Berarti kita double klik di sini, lalu kita ganti nama menjadi jurnal umum. Setelah sudah, buat format jurnal umum. Oke, sekarang kita buat jurnal umumnya ya. Kita ketikkan nama perusahaannya, lalu jurnal umum per. Ini adalah pernya itu untuk transaksinya ya, transaksinya di bulan Desember, maka kita mengetikkan transaksinya untuk per 31 Desember 2016. Lalu untuk jurnal umum formatnya ada tanggal, ada akun, setelah itu ada nomor, spasi, akun, debit, dan kredit. Oke, ini kita di match dulu aja. Oke. Kita beri kotak, diperkirakan saja. Untuk akun kita kasih lebih lebar ya, karena ini kan untuk pengisian nama akunnya gitu kan. Nomor akunnya juga, debit kredit kita lebarkan juga, jangan lupa ini kita ganti jadi accounting. Oke. Oke anak-anak, ini format jurnal umumnya sudah selesai. Sekarang kita bisa langsung masukkan fungsi pada spreadsheet yang akan kita gunakan untuk memudahkan kita dalam pengisian jurnal umum. Oke, untuk pengisian fungsinya yang akan kita gunakan, kita langsung arahkan kursor ke sel B7 lalu klik insert function. Kalau sudah, kita pilih VLOOKUP. Kenapa? Karena dalam mengisi akun dan nomor akun di sini kita membutuhkan data yang berada pada sheet daftar akun.
Dan data dari sheet daftar akun ini kan susunannya ke bawah ya, maka kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Oke, kalau sudah klik OK, lalu lookup value kita isikan dengan sel nomor akun. Nomor akun kan ada di sel C7 ya. Oke, kalau sudah table array. Table array itu adalah data sumbernya atau tabel sumbernya ada di sheet daftar akun. Kalau gitu kita langsung klik sheet daftar akun. Lalu kita blok datanya mulai dari sel B5, mulai dari sel nomor akun sampai sel nama akun ke bawah. Nah, jangan lupa ketika kita sudah memblok data akun dan nomor akunnya, kita ketikkan tombol Fn F4 untuk mengabsolutkan. Kenapa? Karena nanti fungsi ini akan kita kopikan ke bawah. Kalau tidak kita absolutkan, maka nanti semakin lama yang harusnya, misalkan data pertama kan tadi kas ya, nanti turun ke akun di bawahnya seperti itu. Maka kita membutuhkan untuk diabsolutkan. Atau cara lain adalah, kalau kalian nggak mau mengabsolutkan, caranya adalah table array ini kita arahkan ke daftar akun tadi, lalu kalian buat name box untuk data ini. Kita ganti jadi, oke, nggak bisa ya, karena di sini kan udah masuk ke rumus. Kalau gitu kita bikin name box dulu saja untuk daftar akunnya. Oke, kita ganti di sini jadi akun. Tuh. Kenapa? Karena ini kan sudah jadi data akun nih, maka pada saat kita memasukkan di table array tadi, kita tidak perlu memencet tombol F4 tadi gitu kan, karena khawatir kalau harus diabsolutkan kalian lupa dan lain-lain gitu. Maka bisa ganti saja di name box-nya. Kita ulang ya, berarti klik insert function, lalu VLOOKUP, oke. Lookup value-nya sel C7, table array-nya kita ke daftar akun lagi, kita blok. Nah, maka dia otomatis jadi akun namanya, dan kalian tidak perlu menekan tombol F4 lagi karena memang sudah data akunnya yang kalian ambil gitu. Terus kolom indeksnya adalah tabel keberapa nama akun di daftar akun tadi, tabel kedua kan, maka kita ketikkan angka 2, range lookup-nya kalian ketikkan false karena tidak diurutkan. Kalau sudah klik OK. Nah, ini ya, jadi hasil rumusnya tuh seperti ini, VLOOKUP, C7, titik koma akun, titik koma 2, titik koma false. Nah, hasilnya tuh memang NA seperti ini. Kenapa? Karena nanti kita akan menggunakan fasilitas data form pada Microsoft Excel ini untuk memasukkan akun pada jurnal yang sesuai dengan transaksi yang kita miliki, gitu kan. Nah, untuk pengisian jurnal, setiap baris ini harus kita masukkan fungsi rumusnya untuk kita menggunakan fasilitas data form, karena kalau tidak dikopikan kita tidak bisa menggunakan fasilitas data form. Apa sih fasilitas data form? Itu di tutorial selanjutnya. Sekarang kita kopikan saja dulu rumusnya sampai ke tabel yang paling bawah. Nih, kita copy supaya nanti pada saat kita menggunakan fasilitas data form itu bisa langsung next aja gitu. Nanti Bu kasih lihat contohnya. Nah, nih, ini salah satu yang Ibu maksud. Tadi kan kita sudah ganti data di daftar akun tadi, mulai dari nomor akun sampai dengan nama akun di yang baris paling bawah itu, kita gantikan name box-nya jadi akun gitu. Karena kalau kita nggak ganti, kita pada saat memblok data yang di daftar akun itu, kita harus menekan tombol F4 supaya pada saat kita copy ke bawah, datanya itu tidak berubah sumbernya gitu. Nah, cara akun ini bisa memudahkan atau meminimalisir kalian lupa menekan tombol F4 kayak gitu ya anak-anak. Jadi Ibu sarankan untuk merename dulu name box dari data di daftar akun tadi. Ya, yang di sini nih maksud Ibu. Nih, kan kalau kalian blok di sini namanya akun kan, kayak gitu. Jadi kalian blok dulu namanya, kalian ganti di sini. Lalu nanti kalau memang mau digunakan sumber datanya bisa langsung berubah seperti ini gitu ya. Jadi mau kalian copy sampai manapun itu tetap akun. Tidak ada yang berubah seperti itu. Selanjutnya, jika kita sudah memasukkan fungsi untuk masing-masing baris yang akan kita gunakan untuk membuat jurnal, kita bisa langsung menggunakan fasilitas data form untuk memasukkan akun-akun yang kita butuhkan dalam penjurnalan di masing-masing transaksi yang kita miliki.
Oke, di transaksi pertama itu kan di tanggal 1 Desember dibayar sewa kantor bulan Desember sebesar 500.000 dengan nomor bukti BKK 01. Gimana caranya? Caranya kita langsung klik di sel B7 ini untuk pengisian transaksi yang pertama untuk akun debitnya gitu kan. Kita akan gunakan fasilitas data form, itu ada di mana sih? Ada pada tab Quick Access Toolbar di yang icon kecil-kecil ini nih. Kita cari ada nggak ya di sini tulisannya form. Kalau tidak ada, kalian bisa tambahkan caranya dengan mengklik tanda panah, lalu klik More Comments. Kalau sudah, ini bisa cari dengan All Comments, supaya semuanya ada gitu kan. Terus kalau udah cari Form. Oke. Ini ya, Form. Nah, kalau sudah klik Add, sampai dia muncul di sini, kalau sudah klik OK. Muncul ya. Nah, coba kita lihat. Nah, tulisannya form. Kalau sudah, kita langsung klik formnya. Kita bisa isikan transaksi yang pertama yaitu tanggal 1 Desember 2016. Nomor akun. Oke, nomor akun untuk biaya sewa itu nomor akun berapa? Kalian bisa cek di daftar akunnya. Untuk biaya sewa nomor akunnya adalah 5102. Berarti kita masukkan nih, ketikkan 5102. Debitnya tadi kan 500.000. Kalau sudah, klik New. Maka dia akan muncul di sini. Biaya sewa nomor akun 5102, lalu debitnya 500.000. Untuk akun yang dikredit sama, kita juga seperti itu. Tapi kita pindah selnya, jadi sel B8. Kita klik lagi. Oke, setelah sudah, ini kan biaya sewa nih. Lihat ya, di sini ada nomor 1 of 7, berarti adalah baris pertama dari 7 baris ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sebenarnya tanpa kalian menutup form ini, kalian bisa langsung melanjutkan. Ini kan di baris pertama, kalian mau isi di baris kedua. Kalian tinggal klik panah ini sampai tulisannya berubah jadi 2 of 7. Tanggalnya boleh diisi, boleh tidak, karena masih di dalam tanggal yang sama, berarti tidak perlu mengisikan tanggal lagi. Kita masukkan akun yang kedua, yaitu kas dengan nomor 1101. Kan dikreditkan, maka langsung kita isi kolom kreditnya, 500. Baris yang kedua, untuk kasnya sudah kita masukkan. Sekarang kita bisa langsung masuk ke baris ketiga untuk mengisikan jurnal pada transaksi yang kedua, yaitu di tanggal 2 Desember. Ada transaksi dibeli perlengkapan kantor secara kredit sebesar 150.000 dengan nomor bukti FB01. Berarti baris pertama adalah untuk jurnal di sebelah debitnya, yaitu perlengkapan kantor. Kita bisa langsung nih, ini kan baris kedua. Kita langsung tanda panahnya supaya dia ada di posisi baris ketiga. Tanggalnya juga kita isi, karena ini adalah transaksi yang baru. Terus nomor akunnya untuk perlengkapan kantor adalah 1105. Posisi nominalnya ada di debit, berarti kita isikan di kolom debit sebesar 150.000. Oke, kalau sudah tidak usah ditutup, langsung saja ke baris keempat. Ketik tanda panah. Tapi kita bisa dilihat dulu sudah muncul ya. Ini sebelah debit. Lanjut, untuk tanggal 2 Desember kreditnya adalah utang usaha ya. Utang usaha nomor akunnya adalah 2101. Berarti di sini baris keempat, kita jangan lupa klik tanda panah bawah. Isikan 2101. Di sebelah kredit ya, sebesar 150.000. Nah, muncul ya. Begitu seterusnya, kalian bisa gunakan form ini sesuai dengan transaksi yang ada sampai dengan transaksi kalian selesai. Atau kalau memang misalnya ini sudah terlanjur kalian tutup, terus kalian mau lanjut ke transaksi selanjutnya nih. Kalian buka lagi data form. Terus di sini jangan lupa dan jangan sampai salah, ketika kalian baru mengeklik data form ini akan berawal dari baris pertama lagi, maka jangan sampai kalian mengedit yang baris pertama, karena kalau kalian edit di sini berarti kan nanti biaya sewanya akan berubah. Nah, sesuaikan dengan baris yang ingin kalian isi di baris kelima, berarti kalian klik tanda panahnya sampai dia berada di posisi kelima, 5 of 7, baru kalian isikan sesuai dengan transaksi yang ada. Seperti itu ya anak-anak, semoga kalian bisa memahami.
Oke anak-anak, itu dia penjelasan Ibu mengenai materi format aplikasi siklus akuntansi part 1 yaitu jurnal transaksi. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan dapat kalian praktikkan ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, sampai jumpa pada part selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.